Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menjalankan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah senantiasa membimbing kita, meridhoi kita, dan senantiasa memberikan solusi-solusi terbaik kepada kita dalam permasalahan dunia dan akhirat kita. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah fadilah dan keutamaan tafakkur. Hadirin rahimakumullah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka karena kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah bekalkan kepada diri kita ini perangkat-perangkat sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini yang sekarang kita rasakan ini itu dengan sempurna, dengan mudah, dengan normal seperti itu. Maka ketika Allah menciptakan kita berbeda bagaimana ketika Allah menciptakan makhluk lain seperti binatang. Makhluk seperti binatang hanya Allah bekalkan hidayah wijdan atau hidayah ilham, insting. Jadi binatang-binatang itu dengan insting atau ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyayangi sesamanya, menyayangi anak-anaknya, maka dia bisa hidup seperti itu. Itu baru dikasih hidayah yang paling dasar, ya, insting gitu. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah al-hawas, hidayah yaitu panca indera. Panca indera, mata, telinga, ada 5 ya panca indera kita, Pak ya. Apa itu? Mata, telinga, hidung, mulut, sama kulit atau enggak salah ya. Ini juga dalam rangka itu tadi, dalam rangka juga kemudahan kita dalam hidup dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, Allah kemudian juga bekalkan kepada kita hidayah akal. Nah, ini yang membedakan kita dengan binatang itu adalah akal itu tadi. Jadi binatang tidak diberikan akal, sehingga juga binatang juga tidak dibebani atau tidak taklif. Jadi nanti di hari kiamat itu pembalasannya itu kalau kambing di dunia ini nanduk temennya, kemudian di akhirat nanti ya yang pernah nanduk ini tadi ditanduk gantian, habis itu udah dihilangin sama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita yang diberikan akal, itu pertanggungjawabannya itu lebih besar dibanding memang yang tidak diberikan akal seperti binatang. Kita benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban karena akal itu tadi. Sehingga ketika akal kita berfungsi, maka disitulah taklif. Yang membedakan kita dengan orang yang akalnya tidak sehat itu adalah
taklif itu yang membedakan itu adalah pada akal. Kalau akal kurang sehat, ya taklifnya berkurang. Makanya orang yang belum belum balik, belum mumayyiz dan sebagainya, dia belum masuk usia-usia taklif, usia-usia yang memang dibebani, diwajibkan oleh syariat, karena memang akalnya belum sempurna. Atau ketika orang gila, atau kadang-kadang gila, kadang-kadang waras, atau orang yang sedang tertidur atau terlupa dan lain sebagainya, rufi'al aqlam. Jadi catatan amal itu berhenti, diangkat pada posisi orang yang akalnya itu tidak berfungsi, seperti ketika tidur, ketika pingsan, ketika belum balik dan sebagainya. Maka ini sebenarnya yang konsekuensi akal sehat kita ini sebenarnya yang menyebabkan adanya taklif itu tadi. Tidak cukup di situ, juga Allah juga memberikan hidayah, namanya hidayah wahyu. Jadi akal ini akan kecenderungannya juga tidak selamanya akan lurus kalau tidak dibimbing dengan wahyu. Maka Allah juga turunkan wahyu dalam rangka membimbing akal. Jadi prinsipnya itu wahyu memandu akal atau wahyu memandu ilmu. Jadi ilmu itu harus dipandu oleh wahyu sehingga ilmu itu tidak bebas nilai. Artinya ketika sebuah proses berpikir itu tadi tidak bisa kemudian menabrak rambu-rambu yang namanya wahyu itu tadi. Wahyu ini rambu-rambu atau parameter untuk membimbing akal kita supaya akal kita ini tetap berada dalam garis yang benar seperti itu. Ada juga hidayah yang selanjutnya itu hidayah taufik. Artinya ini hidayah khusus yang Allah berikan kepada seseorang yang memang Allah cintai, sehingga Allah bimbing orang itu senantiasa berada dalam apa maunya Allah seperti itu. Bukan berarti orang ini tidak pernah berbuat salah, pasti dia berbuat salah. Tetapi kesalahannya pun dalam koridor dan dalam batas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersalah tapi dalam rangka, atau keliru tapi dalam rangka dia kebaikan gitu ya. Gimana ya ngomongnya? Jadi seseorang yang misalnya dia melakukan sebuah niatnya bagus, kemudian melakukan usaha-usaha kebaikan, dalam usaha itu dia melakukan kesalahan-kesalahan. Ini pun di dalam Al-Quran, kesalahan-kesalahan ini pun kemudian akan diganti dengan yubaddilul sayyiatil hasanat. Jadi Allah akan ganti kesalahan-kesalahan orang yang seperti ini tadi itu dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Karena kesalahannya dalam rangka kebaikan itu tadi. Ini luar biasa artinya. Kesalahannya pun akan Allah ganti dengan hasanat, dengan pahala-pahala. Ini hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hidayah yang memang Allah berikan secara khusus kepada orang-orang yang Allah cintai, agar senantiasa orang itu dibimbing oleh Allah itu berada dalam kebaikan-kebaikan. Walaupun ya akan salah, tapi dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari waffaqa yuwaffiqu taufik, yaitu sesuai dengan apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kita ke akal bahwa semua panca indera ini, baik hawas, baik insting, baik akal dan lain sebagainya, ini dalam Al-Quran ini konteksnya itu adalah semua sebagai perangkat berpikir. Jadi dalam Al-Quran itu bahkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Jadi kata Allah itu neraka itu akan diisi oleh banyak manusia
Mengapa? Karena sebagian manusia itu lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi dia itu tidak punya hati. Jadi hati pun dalam Islam itu sebagai perangkat untuk tafakur, untuk berpikir, untuk tafakur, untuk memahami. Hum qulubun yaqiluna biha. Mereka itu punya hati untuk berakal, untuk memikirkan. Jadi satu perangkat yang utuh. Mata, telinga, la yubsiruna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak digunakan potensi hidayah hati itu tadi untuk la yafqahuna biha, untuk tidak memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat kauniyah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, tetapi dia juga mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Dia mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Jadi mereka itu seperti binatang, balhum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Maka mereka itu orang-orang yang lalai. Coba kita perhatikan di sini bahwa banyaknya manusia ini masuk ke dalam neraka itu karena menelantarkan potensi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi untuk tafakur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak digunakan atau ditelantarkan. Maka dikatakan bahwa selama seseorang itu mampu untuk berpikir, maka selama itu dia dalam kebaikan-kebaikan. Selama orang itu menelantarkan pikirannya, maka dia berada dalam keburukan-keburukan. Jadi hubungannya sangat erat sekali dan hubungannya sangat langsung. Ketika seseorang menggunakan potensi akalnya dengan seseorang yang tidak menggunakan potensi akalnya, ini berbeda sekali. Kata Allah tadi di ayat itu bahwa orang yang tidak menggunakan potensi akalnya, inilah orang-orang yang kemudian kebanyakan akan mengisi neraka. Dan memang kalau kita lihat bentuk dari kufur nikmat gitu kan ya. Ketika Allah sudah menganugerahkan nikmat berupa nikmat sehat akal gitu kan, hatinya juga sehat, akalnya sehat, jiwanya sehat, tetapi kemudian itu ditelantarkan, ini bentuk dari kufur nikmat. Nah, ulama mendefinisikan syukur itu adalah memaksimalkan potensi-potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu Pak. Jadi kalau kita menelantarkan ya sama aja kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita kemudian menggunakan potensi itu, memaksimalkan potensi itu, itulah yang dinamakan syukur. Kalau kita punya uang, punya rezeki, bersyukur itu berarti melipat gandakan uang itu menjadi manfaat-manfaat. Manfaat yang bukan hanya dunia tetapi akhirat seperti itu. Tidak kemudian menghilangkannya atau mentabdzirkannya, menjadikan uang ini berada dalam kemubaziran. Kalau kita diberi nikmat seorang anak, maka bersyukur itu adalah menjadikan anak ini sebagai potensi kebaikan yang banyak, menjadi amal jariah kita nanti. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mendidiknya dengan ilmu agama, dengan ilmu akhlak, dengan ilmu dan lain sebagainya, sehingga anak ini tumbuh dan menjadi investasi terbaik kita, baik di dunia atau di akhirat. Ini syukur. Memanfaatkan nikmat yang sedikit atau yang ada kemudian dilipat gandakan.
Kalau menghilangkannya, menelantarkannya, nah ini kufur dari berarti. Sama dengan interaksi kita dengan akal itu tadi. Ketika Allah sudah berikan kita akal sehat, maka pada saat itu menelantarkannya adalah kekufuran. Dan kemudian menggunakannya, memaksimalkannya, maka itu adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kata fakaroh, yaitu berpikir dengan mustaknya dengan makna-makna yang semakna, itu ada hampir 49. Diulang-ulang Pak, berarti kan Pak. Kata-kata yatafakkarun itu, kata-kata takkilun itu tadi ada 49. Kata-kata yatafakkarun itu ada 18. Dan diulang-ulang. Afala ta'kilun, afala ya'kilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum yatafakkarun. Diulang-ulang. Bahkan Allah kemudian memuji dalam Al-Quran itu orang-orang ulul albab. Ulul albab itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ulul albab artinya adalah orang yang menggunakan potensi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan berpikir secara substansial. Albab itu jamak dari lub, itu artinya substansi, artinya isi, intilah, intinya gitu. Jadi ketika seseorang ini menggunakan akalnya untuk kemudian digunakan berpikir secara radikal, mendasar, substansi, maka ini dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpikir tentang penciptaan, berpikir tentang dari mana dia, bagaimana dia diciptakan, kemudian berpikir bagaimana seharusnya hak dan kewajiban dia sebagai hamba, kemudian berpikir terus digunakan pertanyaan-pertanyaan itu. Mengapa? Apa? Bagaimana? Dan bagaimana seharusnya? Dan kemudian setelah ini bagaimana? Itu adalah lub. Itu adalah inti dari berpikir itu seperti itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Baru terakhir itu hasil dari tafakkur itu tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi berpikir itu akan menghasilkan kesadaran spiritual di akhir tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, enggak mungkin Engkau ciptakan kesempurnaan ini dengan sia-sia. Itu dihasilkan dari proses tafakkur itu tadi. Maka ada cerita ketika anak SD ditanya bagaimana, apa keajaiban di dunia ini. Ada yang menjawab keajaiban itu tembok Cina, Borobudur dan sebagainya. Ada satu anak jawabannya keajaiban itu mata kita. Keajaiban itu mata. Lebih ajaib mana mata kita dengan tembok Cina? Kan gitu kan. Kita, padahal apa yang ada dalam kita itu ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekati bagaimana rumitnya struktur mata kita ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi sampai idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya. Jadi kalau ditampakkan kemudian tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang ada dalam Al-Quran atau dalam ayat-ayat kauniyah ini, kharru sujjada wa bukiya. Jadi tersungkur menangis karena merasakan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, betapa kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala.
hubungannya langsung antara proses berpikir ini tadi, tafakur ini tadi, dengan keimanan itu tadi. Maka para ulama hadirin rahimakumullah mengatakan ibadah yang paling utama, salah satu yang paling utama itu adalah tafakur. Bahkan dikatakan, masyhur para ulama mengatakan bahwa tafakur sejenak itu lebih afdal dari ibadah sholat sunnah selama 1 tahun. Bahkan dikatakan lebih afdal dari ibadah sholat sunnah selama 60 tahun. Mengapa? Para ulama memberi alasannya. Karena tafakur ini tadi akan melahirkan kesadaran-kesadaran intelektual, kesadaran emosional, kesadaran spiritual, dan itu merupakan bekal utama kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan aktivitas ini tanpa didasari itu semua, Pak, kita hampa saja, kita kayak rutinitas gitu. Tapi kalau kita melakukan sebuah ibadah ini karena sebuah kesadaran itu tadi, itulah pondasi. Kita melakukannya dengan ikhlas, kita melakukannya tauan au karhan, mau berat atau ringan, kita enggan atau tidak, memang seperti itulah kenyataannya. Kita sebagai hamba harus melakukan itu, kan gitu kan. Kalau kita didasari dengan kesadaran itu tadi. Maka tafakur ini adalah ibadah yang salah satu yang paling utama. Sementara kita banyak ya di antara kita memahami bahwa ibadah itu ritualitas, pekerjaan fisik. Padahal di sana ada ibadah yang sangat utama, yaitu tafakur. Yaitu memikirkan kebesaran Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak berpikir bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit itu ditegakkan? Bagaimana langit yang di atas itu ada triliunan bintang-bintang, itu Allah tegakkan tanpa tiang seperti itu. Jadi langit itu isinya itu, kalau kita baca di ilmu astronomi gitu kan, itu triliunan bintang-bintang. Setiap sekian miliar membentuk galaksi. Galaksi itu proses berputar, terus di sini ada pusat galaksi yang dengan energi panasnya itu semua berputar di sekeliling galaksi itu. Nah, sekian miliar itu membentuk galaksi. Sekian miliar galaksi membentuk klaster. Sekian miliar klaster membentuk kemudian super klaster, dan seterusnya tidak terhingga. Mereka bintang-bintang ini semuanya berputar, semuanya berputar. Kalau tidak berputar pun dengan teratur pada garis edarnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah matahari ini tidak mungkin akan menyusul bulan atau menabrak bulan, atau tidak mungkin siang atau malam ini menyusul siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan setiap bintang-bintang itu, setiap yang Allah ciptakan itu, yang di langit sana itu, wa kullun fi falaki yasbahun. Semua itu berenang pada garis edarnya. Beredar atau berenang. Energi apa yang kemudian menggerakkan bintang-bintang yang besarnya itu bisa ribuan dan puluhan ribu kali dari bumi? Energi apa seperti itu yang bisa menggerakkan triliunan, mungkin juga jutaan triliunan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi senantiasa memikirkan penciptaan alam semesta ini tadi.
Bahkan jaraknya hadirin rahimakumullah bisa kita cross check ya. Penemuan terakhir jarak bintang paling jauh sementara itu, penemuan sementara itu 10 miliar tahun cahaya. 10 miliar tahun cahaya. 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. Berarti sudah triliunan, sudah biliunan kilometer. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ketika Rasulullah SAW mengalami amul huzn, pamannya meninggal, istrinya meninggal, maka Allah asra bi 'abdihi, maka Allah menjalankan Rasulullah SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, supaya Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ayatina, ruang angkasa. Begitu pentingnya kemudian melihat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai Isra Mi'raj pun Allah tutup itu linuriyahu min ayatina, supaya Rasulullah, supaya Muhammad itu saya perlihatkan tanda-tanda kebesaranku. Kan gitu Pak, kalau kita punya masalah, katanya kalau orang itu punya masalah, ada yang buka dompet terus ngelihat foto istrinya Pak, berarti ya masalah ini belum seberapa dengan masalah dari dompet. Artinya kalau seorang itu sedih, punya masalah dan sebagainya, maka ketika dia ditampakkan sesuatu yang maha dahsyat, maha besar, dia menganggap masalah itu sepele saja. Tapi yang tadi itu bercanda ya Pak ya, nggak serius, nggak ada lah, insya Allah nggak ada seperti itu ya. Itu hanya lelucon tadi. Ketika Rasulullah sedih, dalam keadaan sedih, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sesuatu yang maha dahsyat, melihat sesuatu kesempurnaan, dan itu memang secara psikologis seperti itu. Kalau kita punya luka kecil, kita bawa berlari, kemudian terluka lagi, lebih besar lagi, terluka lagi, lebih besar lagi, luka yang kecil tadi itu nggak kerasa. Sama. Masalah itu tadi kalau udah ketimpa masalah yang lebih besar lagi, masalah yang tadi itu udah lupa gitu kan. Jadi Rasulullah dihibur oleh, ditunjukkan linuriyahu min ayatina. Bahkan ketika turun ayat Ali Imran yang tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, itu tadi diriwayatkan Rasulullah itu semalaman suntuk itu menangis. Karena Rasulullah mereview perjalanan dia ketika Mi'raj. Jadi seolah-olah ketika ayat itu turun, Rasulullah melihat dengan matanya. Bahkan sampai Bilal melihat subuh kok belum kelihatan, Bilal dilihat Rasulullah sedang menangis. Karena turun itu tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita tidak memberikan porsi yang kemudian secara proporsional terhadap akal kita, terhadap akal kita untuk kemudian kita gunakan untuk tafakkur. Padahal ini ibadah yang salah satu yang paling utama, karena hubungannya begitu dekat. Selama dia berpikir, selama itu dia dalam kebaikan. Memang kan gitu Pak. Jadi ketika orang itu ghaflah, yang tadi ayatnya tadi faulaika humul ghafilun tadi itu, orang-orang yang tidak memanfaatkan potensi akalnya, potensi panca inderanya, potensi pikirannya untuk kemudian melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk melihat bagaimana akibat dari segala sesuatu. Maka itu orang-orang ghafilun, orang-orang ghafilun, orang yang lalai. Dan hampir semuanya kejahatan itu
itu dilakukan dalam keadaan orang itu ghafilun, orang itu lalai, orang itu tidak berada pada kondisi akal yang sehat. Maka para ulama itu berbeda pendapat bagaimana hukum talak ghadban, talak orang yang marah itu. Marah itu ada beberapa tingkat, ada sampai tahapan itu ighlaq. Sampai tahapan marah itu seperti orang kesurupan. Para ulama mengatakan layak tabiruna at-talaq fil ighlaq. Jadi talaknya orang yang dalam keadaan ighlaq ini itu tidak dihitung atau tidak sah. Karena apa? Dalam keadaan itu akalnya itu seperti sama akalnya orang gila. Dalam keadaan itu akalnya itu sama seperti tidak ada, atau ada mungkin cuma nggak sampai 20% dan sebagainya. Dan dalam keadaan ighlaq itulah banyak terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seseorang itu sudah malas berpikir, disitulah sumber kemaksiatan, disitulah sumber kejahatan. Ketika orang kemudian berpikir udah nggak sempat lagi, akalnya, fungsi akalnya ditutup oleh amarahnya, fungsi akalnya ditutup oleh hal-hal yang lainnya, maka saat itulah kemudian terjadi kemaksiatan dan sebagainya. Maka cara menikmati akal kita ini, cara merawat akal kita ini, senantiasa akal kita ini kita gunakan untuk bertafakkur, memikirkan bagaimana akibat sesuatu. Jadi selain tafakkur ini ada namanya tadabbur. Di dalam Al-Quran itu ada 4 kali disebutkan. Bedanya sama-sama itu aktivitas berpikir ya. Tafakkur itu juga berpikir, tetapi kalau tafakkur ini berpikir dalam rangka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dari ayat-ayat kauniyah misalnya, ayat-ayat Qur'aniyah misalnya. Tetapi kalau tadabbur ini lebih kepada akibat. Dari bahasanya juga tadabbaru ya tadabbaru, tadabbur, belakang, akibat. Jadi apa akibatnya? Maka di Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Jadi apa yang mereka dapatkan dari kezoliman mereka, apa yang mereka dapatkan dari ketaatan dan keimanan itu banyak disampaikan dalam Al-Quran. Dan kemudian kita disuruh untuk mentadabburinya. Mentadabburinya artinya mengambil faidah dari akibat dari sesuatu itu. Itu beda tadabbur dengan tafakkur. Kalau tadabbur dia lebih kepada akibatnya seperti ini loh. Konsekuensinya seperti ini loh. Kalau kita tidak menggunakan akal, atau ketika akal kita ditutup oleh amarah, konsekuensinya seperti ini. Maka hadirin rahimakumullah, tafakkur ini adalah ibadah yang utama. Maka kemudian kita senantiasa berusaha untuk memberikan porsi yang adil, porsi yang seharusnya, sehingga kemudian di tengah-tengah kesibukan kita senantiasa menyempatkan diri untuk kemudian melihat tanda-tanda kebesaran Allah ini. Nah, inilah juga yang dilakukan oleh para sahabat ketika temannya lewat gitu, hayya ijlis bina nu'min sa'ah, ijlis bina sa'atan nujaddidu imanana. Itu yang dilakukan para sahabat ketika ketemu dengan teman-temannya gitu, mari kita ngopi sejenak gitu kan, ngobrol perkara iman gitu Pak ya. Mari diajak kita ngobrol sejenak, nujaddidu imanana, kita memperbarui iman kita. Artinya apapun yang terkait dengan tafakkur itu akan meningkatkan keimanan kita. Makanya kemudian baik untuk dibaca itu kemudian Ijazul Quran, mukjizat Al-Quran dari sisi misalnya dari sisi ilmu pengetahuannya.
Bagaimana Al-Quran bisa merunut proses penciptaan kita. Padahal belum ada ilmu biologi saat itu. Diciptakan dari alaqah, mudghah, bakasonal, idhoma, lahma, kemudian ada tulang dibalut dengan daging, dan urutan-urutan itu bagaimana mungkin itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, padahal pada saat itu tidak ada teknologi untuk melihat proses itu. Atau bagaimana keajaiban Al-Quran atau keajaiban ayat-ayat Allah ini ditinjau dari sisi hukum, sisi ekonomi, sisi keadilan ekonomi, sisi semua sisi. Atau tadi ijazul Quran dari sisi teknologi, dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi astronomi dan lain sebagainya. Bukan berarti kita melakukan itu karena kita ragu, tidak. Tapi kata di dalam Al-Quran itu, lihat ma'inna qalbi, untuk menambah semakin tenangnya hati ini gitu. Semakin tenangnya itu artinya semakin iman kita semakin tenang. Jadi bukan dalam rangka meragukan, bukan dalam rangka kemudian kalau tidak ada mukjizat-mukjizat terus iman kita kemudian berkurang, tidak. Tetapi dalam rangka itu tadi menambah keimanan tadi. Ijlis bina sa'atan nujaddidu imanana. Jadi sejenak kita kemudian bertafakur untuk kemudian memperbarui iman kita, merefresh lagi iman kita. Dan hubungan antara tafakur dengan keimanan itu adalah hubungan yang langsung, secara langsung. Ketika kita memaksimalkan potensi pikiran kita, akal kita dan sebagainya untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, langsung iman kita seperti dicas. Tetapi ketika kita ghaflah, ketika kita menelantarkan potensi itu, ghaflah ini bisa jadi bukan karena memang sengaja kita ghaflah, tapi karena terjebak pada rutinitas, terjebak pada situasi tertentu gitu. Rasulullah pun ketika turun wahyu pertama, apa yang beliau lakukan? Tafakkur, takhannus, yaitu pergi ke gua yang di situ Mekah itu terlihat, dan dia memikirkan bagaimana penduduk Mekah saat itu hidup dalam kejahilian. Artinya tafakur ini membangkitkan potensi spiritualitas, potensi intelektualitas, dan hasilnya biasanya seperti orang itu pencapaiannya akan seperti orang lari. Nah, ini yang dikatakan ulama. Usia kita paling 60 tahun, 70 tahun. Kalau benar-benar kita tidak punya landasan, maka usia itu akan banyak kita habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Tetapi kalau kita punya landasan tafakur, maka kita sadar bahwa usia itu harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita isi dengan peninggalan-peninggalan yang bermanfaat, kita isi dengan amal-amal jariah yang akan senantiasa mengalir walaupun kita sudah meninggal dan sebagainya. Itu dilakukan dengan tafakur, dilakukan dengan memaksimalkan potensi akal kita, dan itu merupakan sesuatu yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita juga kemudian senantiasa berusaha dan menempatkan tafakur ini dalam salah satu prioritas kita, salah satu timbangan prioritas kita dibandingkan dengan atau jika disamakan dengan ibadah-ibadah lain atau dibarengkan dengan ibadah-ibadah lain, tafakur ini kita posisikan dalam posisi yang adil, yang proporsional, sehingga kemudian kita tidak menelantarkan apa-apa yang sudah menjadi hidayah, sudah menjadi
potensi yang Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian taat kepada Allah dalam keadaan tau'an atau karha, dalam keadaan berat atau ringan, dalam keadaan suka atau tidak suka. Itu biasa nafsu kita seperti itu kan ya. Tetapi dengan dasar itu tadi kita akan memaksa. Kita tahu hakikatnya kita seperti itu. Hakikatnya kita lemah. Hakikatnya kita memang untuk beribadah. Maka apapun yang nafsu buruk itu kita berusaha kita mengalahkannya, walaupun dalam keadaan berat, dalam keadaan kita tidak suka. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang didiskusikan satu atau dua.